seperti itu. Kita punya mimpi, punya visi itu kita mau naikkan standar olahraganya orang Pontianak. Karena kendala terbesar tuh di Pontianak itu susah banget cari lapangan. Yang standarnya gitu. Bukan Maksudnya tidak standar pun susah. tidak standar pun susah ya. Ya, karena kan kebanyakan kan lapangan-lapangan tenis di Pontianak itu tidak ada. Orang yang punya sakit jantung segala macam gitu, tenis tuh paling sebenarnya saya nggak rekomendasi buat olahraga orang tua gitu. Tapi kalau tenis ya? Yes, kalau tenis. Kalau pickle dia tuh dari segi di sini itu ada banyak pelatih Bang di sini. Pelatihnya tuh dari segi yang tua sampai muda, yang cewek pun ada. Tinggal kita cocok-cocokan sama kita merasa enak di mana aja itu kan. Ya, betul. Dari segi kita mau latihan gimana. Cuma kalau kita udah merasa udah bisa main game, main ready sama partner kita sendiri, nggak apa-apa tanpa pelatih. Selamat datang di Umpan Balik Special Show. Nah, spesial balik ya. Spesial show ya. Nah ya. Jadi ini adalah program spesial show di Umpan Balik yang akan selalu ada sesuatu yang spesial, sejarah sumber, pembahasan-pembahasan yang spesial dan segala sesuatu yang spesial lah kalau di segmen ini ya. Jadi beda kita di segmen-segmen sebelumnya. Dan hari ini narasumber kita ini spesial nih. Kita beri tepuk tangan untuk Ko Willy dan juga Bang Andre. Thank you. Jadi Ko Willy ini adalah salah satu yang mengurus Okto Sport and Lifestyle Hub ya, Ko ya. Dan Bang Andre di sini adalah salah satu coach tenis nih. Nah, ini mantan pemain juga nih, seru. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Ko Willy ya, sama Bang Andre ya. Jadi sebelumnya kita terima kasih dulu ya untuk yang sudah mensupport jalannya podcast Umpan Balik ini. Nah, ini ada Okto Sport and Lifestyle Hub dan juga Cewek Kopi pastinya. Jadi kalau mau ngopi, tenang ya, jam berapa pun datang ya ke Cewek. Selalu ready kopinya. Ya nak? Oke. Ko Willy, apa kabar? Baik. Mas Andre? Ya, Baik ya, perasaan hari ini ya. Di suasana yang cerah-cerah lah ya, semoga cerah terus ya. Jadi main mini soccernya tidak terlalu licin lah kan. Basah-basah ya. Jadi ini kedua kali aku ke Okto nih. Nah, gitu. Pertama kali itu bantu Ko Willy ngurus mini soccer cup kemarin. Dan sekarang ada yang baru di Okto, kemarin belum jadi aku ke sini. Sekarang udah ada bangunan baru tuh. Nah, ini mau kita bahas nih. Iya. Jadi mungkin pertanyaan ini bisa ke Ko Willy dulu nih, atau Nana mau nanya dulu nih, Nah. Nih Ko Willy mau nanya-nanya nih sedikit. Kira-kira apa sih yang memotivasi Ko Willy itu untuk menyediain tempat seperti Okto gitu? Gimana sih awal mulanya kayak terinspirasi gitu membangun sarana olahraga ya? Oke. Ini kalau kita tarik balik ke sejarah sih. Nah, ini seru nih. Tarik balik ke sejarah. Karena dulu kan saya SMP, saya juga udah jadi atlet. Atlet apa tuh kok? Taekwondo saya dulu. Oh, bahaya nih, pantas. Saya banget. ikut taekwondo pertandingan, pernah juga sampai ke kejurnas. Ini sempat cedera parah karena ankle saya di kaki lepas. Saya coba ikut ke boxing. Geser ke boxing kan nggak pakai kaki, pakai tangan. Oh iya. Ini saya geser lagi. Akhirnya saya lari ke sepeda. Akhirnya mungkin kadang pengen recovery kali ya kalau sepeda ya kok. Di Enggak masa sih, cedera. mungkin kita ada masanya di mana kita sudah tidak bisa ada olahraga yang high contact. Oh, ada iya, masanya di situ. Jadinya karena hobi olahraga ya, mungkin kan di Pontianak ini kan kita tahu sendiri, Pontianak itu dulu kalau orang malam minggu kemana? Paling Gajah Mada, Tanjung Pura. Iya, gitu-gitu tempat lah ya. jalan-jalan, trek-trekan motor. Ahmad Yani. Waktu itu zaman saya itu mall belum ada. Lifestyle-nya itu benar-benar tidak ada, sehingga tuh namanya cowok kan harus punya hobi. Betul. Akhirnya hobinya larinya ke olahraga. Ya. Kalau misalnya dulu masih muda itu di sini udah banyak tempat clubbing, mungkin di sini jadi tempat clubbing mungkin. Karena saya dulu hobi clubbing kan. Iya, maksudnya. Ada masanya ya. Betul, Ada masanya ya. Karena saya dulu hobinya olahraga dari dulu. Akhirnya saya coba
kita gini, setiap kali saya di Pontianak olahraga, tidak ada satupun yang kayak kok standarnya kita kok kurang. Ya. Dari segi lapangan, segi safety pemain, kayak ala kadarnya aja. Seperti itu. Kita punya mimpi, punya visi itu, kita mau naikkan standar olahraganya orang Pontianak. Iya. Betul. Itu sih dasarnya sih. Dasarnya yang mendasarinya yang men-trigger Ko Willy lah akhirnya kan, karena Ko Willy senang olahraga. Taekwondo kemarin terakhir sabuk apa nih Ko? Taekwondo ya? Waktu taekwondo Saya itu. baru biru plus. Oh, udah lumayan itu. Udah ke Jurnas juga ya? Enggak. Karena kan kalau sabuk itu kan kayak seperti apa ya? Kayak apa Seperti tuh? Bukan tolak ukur kali ya? Bukan, tolak ukur taekwondo itu sebenarnya tuh lebih ke jam terbang sama berat badan. Oh, seperti Jadinya itu. kalau orang mengatakan saya sabuk kuning, sabuk biru bisa kalahkan sabuk hitam, nggak bisa. Bisa sekali. Karena kalau kita berbicara di taekwondo ada taige, itu teori ya. Teori itu yang bikin kamu naik kelas. Tapi kelebihan saya bukan di teori. Saya hobi sparring sih. Memang hobi berantem saya dari dulu. Bahaya nih hobi. Hati-hati Tapi ya, sekarang udah enggak kan bro? Tapi sekarang hobi itu udah enggak lah ya. Sekarang hobinya sepeda. Udah punya anak istri aja. Iya, bikin sekarang Berubah sekarang. sepeda, ya kan? Jadi ini ada sesuatu yang baru aku bilang di Okto. Terakhir kesini belum jadi, sekarang udah jadi, yaitu lapangan tenis. Dan ada beberapa lapangan apa yang Koko bilang tadi, yang untuk bisa beberapa olahraga namanya? Multifunction hall. Jadi dan akhirnya nih dari taekwondo, boxing, sepeda. Nah, yang mendasari Ko Willy akhirnya ngebangun lapangan tenis nih, apa karena juga suka dengan tenis atau gimana nih Ko? Saya di olahraga tenis tuh saya pernah coba di 2010 setahun lebih. Setelah itu sempat off ya, karena kendala terbesar tuh di Pontianak itu susah banget cari lapangan. Yang standarnya gitu? Bukan Maksudnya? Tidak standar pun susah. Tidak standar pun susah ya? Ya, karena kan kebanyakan kan lapangan-lapangan tenis di Pontianak itu tidak ada dimiliki oleh swasta, kebanyakan punya negara. Iya, pemerintah. Iya, Pemerintah, punya kantor punya gitu ya. BUMN. Kalau kita nggak ada orang dalam nggak bisa main. Susah ya. Nah, sehingga hanya kalangan tertentu aja yang bisa main. Iya, Seperti betul. itu. Nah, Dan itu sih. itulah mendasari Ko Willy untuk membangun lapangan tenis yang Pengalaman pribadi ya. ya gitu, pengalaman. secara umum siapapun bisa meminjam atau menyewa lapangan yang Ko Willy bangun ini. Nah, terus ada yang mau tanya dulu Ini kan kemarin kita sempat keliling ya di sini, kita nemuin satu lapangan yang terbilang asing ya, kalau kayak pickleball. Nah, itu kan aku juga pertama kali sih ngedengar pickleball itu. Iya. Kira-kira gimana sih olahraga ini nih bisa masuk ke Indonesia pertama kali, terus Ko Willy bisa bawa ke Pontianak kayak gitu. Oke. Jalan ceritanya tuh kayak gimana gitu. Kalau kita berbicara pickleball itu sudah ada tahun dari 1960-an ya. Itu pertama kali ditemukan di Amerika Serikat. Amerika ya Ko ya? Betul. Aku kira Inggris tuh Ko. Enggak. Pickleball. Inggris itu tenis. Inggris itu Inggris tenis. tenis ya. Jadinya pickleball itu olahraga yang mencampur tenis, tenis meja dengan badminton. Oh, Tiga tiga olahraga olahraga dipadukan menjadi satu gitu ya. Jadi trennya dia bisa masuk ke Asia Tenggara itu ketika COVID. Oh, memang COVID itu puncak segala olahraga kayaknya Ko ya. COVID kan waktu itu kan ada namanya PSBB, pembatasan Iya. gini-gini kan. Sehingga mereka melihat olahraga pickleball nih, oke bagus nih kita bawa. Kalau kayak di negara-negara maju kan orang yang tinggal sekomplek apartemen ini, mereka punya kayak lapangan basket atau apa ya. Simpel-simpel doang. Jadi mereka akhirnya bikin pickleball di situ main. Buat nge-grab sesama komunitas itu aja. Memanfaatkan lapangan yang Karena ada kan di waktu itu sekitar orang lain komplek nggak mereka boleh ya. saling ketemu. Dia mereka terlalu kecil lah komunitasnya. Jadi pickleball itu salah satu olahraga yang cocok. Itu udah trending itu sebenarnya kalau kita berbicara di Indonesia sih sebenarnya agak telat ya. Agak telat untuk masuk. Yang trending benar-benar trending itu sekarang Thailand, Vietnam, Malaysia, bahkan Kucing. Kucing ya Ko ya? Kucing. Yang dekat dari kita Dekat nih kita ya. aja. Itu pickleball tuh booming banget. Jadi memang udah lama ya. Udah lama. Saya pertama kali tahu itu juga waktu itu saya ke Batam. Oh, Ko Willy ke Batam. Saya ke Batam. Di Batam itu saya diajak teman main. Yang bawa juga dari Singapura sebenarnya. Oh kan Batam Singapura dekat Ya, ya. begitu saya main saya menilai ini simple banget olahraga ini. Ini olahraga apa ini? Mungkin bingung dari simple awalnya kali banget, Ko ya. fun banget. Tapi karena saya pemain tenis, sehingga saya itu jauh lebih gampang. Mungkin butuh
5 menit rally udah tahu oke cara main kayak gini. Ya, Nah, mungkin strategi mainnya mirip tenis ya. Karena dari 3 olahraga yang seperti Ko Willy bilang kan, Ko Willy suka tenis, jadi untuk membiasakan itu waktunya nggak lama ya. Nggak lama. Nah, kalau orang tenis meja sama badminton dia butuh mungkin 15 menit lah. Iya. Udah bisa main. Seperti itu kira-kira. Sangat simpel sekali. Sangat nggak sampai seharian lah kok ya untuk belajar kalau gitu udah punya basic pingpong, badminton sama tenis gitu ya. Terus kok kalau pickleball nih kan udah dari tahun 1960-an ya. Iya. Untuk kejuaraan dunianya berarti udah besar ya kok. Mereka ada. Saya lupa namanya apa. Contohnya kalau di tenis kan namanya ATP kayak gitu. Iya. Mereka ada kejuaraannya. Ada juga. Cuma pickleball sepertinya belum masuk ke Olimpiade. Oh, belum. Itu aja. Biasanya olahraga itu dia mulai booming itu ketika udah masuk ke Olimpiade. Itu mulai booming. Mulai pemerintah pembibitan dari itu. Karena kan tujuan Indian Oda di situ. Oh ya. Ada siapa nih? Silakan. Nah, kopi. Kita minum dulu nih. Ya enggak? Ini dari cewek kopi. Silakan. Koko ini kali, kita ini kali Bang. Oh ini. Kita Oh iya ini yang lemon lain. tea ya. Sorry. Lemon tea, itu tanpa lah. manis ya. Oh, oke. Oke, agak manis. Oke. Nah, kita minum dulu guys dari cewek kopi nih. Buat kawan-kawan yang mau ngopi jam berapa pun datang aja ke cewek lah. Kopinya ready. Ya enggak? Silakan Niko ya, nikmati ya. Ya balik lagi kan. Balik ke pickleball. Jadi akhirnya Ko Willy menyediakan lapangan pickleball di Okto nih. Apakah ada Ko Willy kepikiran membawa pickleball ke Pontianak, ke kota kita ini kan di Kalbar lah ya. Apakah ada permintaan khusus dari komunitas atau memang Ko Willy melihat peluang besar di olahraga pickleball nih? Itu kalau kita berbicara menciptakan atlet itu masih sangat panjang jalannya. Iya. Jadinya seperti yang saya balikkan ke perkataan saya awal, kita tingkatkan kualitas olahraga. Selain itu, kita tuh sebenarnya tuh kalau dalam bisnis ini tuh kita lebih banyak mengedukasi. Tujuan utamanya itu ya. Edukasi. Jadi kita bawa pickleball ke Pontianak. Kalian yang bertanya-tanya, kerjaan kita memang lumayan challenging ya. Karena Ya. kita mau nge-grab komunitas yang baru, segmen mana orang yang masuk, seperti gitu-gitu. Nah, cuma kalau tidak pernah mencoba, kita tidak akan tahu. Betul juga sih ya. Memang harus dibawa dulu ya, dikenalkan dulu ya. Yang Jadinya namanya tipikalnya itu doers, kerjakan aja. Gagal atau berhasil urusan belakang. Urusan Yang penting belakang. udah nyoba aja Yang dulu penting ya. kalau kita konsisten, kita punya niat besar, saya yakin pasti akan berhasil. Intinya yang penting yang dibawa ini sesuatu yang positif untuk kesehatan terutama kan, Iya. untuk kebugaran kita sendiri juga kan. Jadi ini terbuka untuk siapapun kalau memang pengen tahu apa itu pickleball datang aja ke sini ya kok ya. Berarti terbuka untuk semua teman-teman yang ingin mencoba. Sudah dapat sih Udah berapa banyak kok member pickleball semenjak Koko bawa ke sini? banyak anak-anak mini soccer juga. Oh, akhirnya ada yang main pickleball juga. Dia main mini soccer sambil nungguin, ngeliatin gitu ya. Biasanya Tertarik mereka ya. ada ambil jadwal kan. Akhirnya ngambil jadwal. Ambil jadwal. Dia mini soccer main kan 30 orang. Iya. Minimal kalau kita dapat 4 orang atau 6 orang yang suka main itu udah jadi. Iya lumayan tuh ya. Udah jadi, Emang seru aja. pickleball tuh maaf kok. Pickleball tuh mainnya berapa orang sih di lapangan? Dia sebenarnya ada dua hampir mirip tenis ya. Ada kategori single sama kategori double. Oh, sama kayak tenis, badminton, pingpong gitu ya. Cuma kalau single kan terlalu capek lah untuk usia kita. Dia akhirnya pilihannya mainnya ke double. Nah, cuma kalau pickleball ini cocoknya buat siapa? Kebanyakan kita udah tes, udah survei, anak-anak pemain tenis meja, mereka suka ke pickleball. Karena tekniknya nggak beda jauh. Yang kedua, main 1 jam aja udah keringatannya luar biasa. Iya sih. Kalau baru kita kerasa. main tenis meja, mau setengah jam rally pun nggak keringatan. Karena kembali kita diam, tangan tenggoy. Iya sih. Saya udah nyoba kemarin kok. Baru berapa kali ya Bang ya? Itu keringatan. Pickleball. Buat pickleball. Karena dia kan lari-lari ya. Iya. Oh, tertarik Karena dia kan juga nih. agak pendek kan, jadi keringat tuh lebih lebih banyak. Dan gamesnya pickleball tuh sangat cocok untuk orang-orang yang pasca cedera. Karena dia larinya kan startnya nggak jauh. Yang kedua itu cocok buat orang tua. Karena pergerakannya tuh simple tapi berpengaruh sangat besar kok ya.
pickleball itu kalau di tenis kita main kan lebih ke fisik ya. Iya. Lari, Power. endurance. Kalau di pickleball tuh lebih mainnya pakai taktis, otak. Jadi kita mainnya tuh benar-benar strategi, harus sabar, nggak usah power, sama refleks kita. Sensorik motorik kita masih kencang. Lebih kencang dibanding main di Tenis. tenis. Oh iya, wajar seperti Koko bilang untuk orang yang baru penyembuhan cedera gitu, bagus juga ya. Oh ternyata pergerakannya nggak begitu signifikan kayak tenis, tapi dampaknya sama besarnya seperti main badminton sama tenis ya. Dia lebih bisa dikompromi lah. Kalau misalnya salah pukul, bola tangan kita refleks salah pukul, bola itu masih bisa masuk. Kalau tenis salah pukul out. Nah, tenis itu benar-benar zero tolerance dia. Nggak boleh salah pukul. Nah, bedanya di situ. Makanya kenapa kalau kadang-kadang main tenis, kita sering lihat pertandingan itu kalau orangnya gagal loh, bisa sampai lempar raket, emosi, teriak-teriak. Kalau main pickle nggak ada. Bawaannya ketawa terus. Fun aja. Fun-nya dapat banget. Fun kalau ya. pickle. Lucu main pickle. Oh, penasaran nih. Nantilah kalau ada waktu cobalah main-main Kalau pickleball. untuk tenis sama pickleball sendiri itu emang itu pengalaman Koko sendiri atau gimana gitu, bisa diceritain gitu? Semua basic bisnis ini baik pengalaman saya sih. Saya juga menggeluti olahraga tersebut. Ya, semua yang Koko bangun di sini itu memang olahraga yang Koko geluti juga. Cuma yang satu saya tekankan itu sebelum saya bangun sebuah lapangan, saya studi bandingnya pasti ke negara lain. Sehingga standarnya kita nggak mau ikutin standar yang udah ada. Yang mau kita lebih tinggi standarnya. Standar yang dipakai yang selayaknya orang-orang olahraga seperti itu. Banyak sekali lapangan-lapangan yang dibangun, tapi tanpa memikirkan safety pemain. Cuma taunya main doang. Kita dari safety, pencahayaan itu semua kita Memang dipikirin secara matang ya. betul. Ya paling nanti enaknya apa? Enaknya nanti ketika bisnis ini growth, udah makin ramai pemain. Ya, namanya dalam bisnis kan ada yang trendsetter, ada follower ya. Ya follower lebih enak aja, dia tinggal mengcopy paste aja apa yang kita pelajari. Ya paham. Maksudnya tuh arahnya tuh kemana tuh enak ya kok ya. Karena at least juga orang-orang lain pada bikin. Ya minimal kalian bikin ini standarnya kayak gini nih. Iya. Orang datang ke Pontianak lihat standar olahraga kita. Kan Jadi- kalau udah masif orang akan berpikir, wah gila ya, sini standarnya bagus ya olahraganya. Berarti Kowil ini selain membangun sarana prasarana tapi bisa menjadi acuan juga untuk orang yang dari segi bisnis, aku pengen buka kayak Okto nih. Termotivasi. Dia termotivasi, oh gini standarnya kayak gini nih yang benar nih agar bisa bersaing secara sehat dalam hal bisnis ya kok ya. Ya ini yang saya katakan edukasi. Iya. Kalau enggak kan kayak orang nggak tahu. Tuh. Nah, itu. Kalau Bang Andre sendiri Bang, Ya. ada yang bisa diceritakan nggak untuk pengalaman selama menjadi atlet aktif tenis dan atau pengalaman-pengalaman yang bisa Bang Andre bagi di dunia tenis yang sampai menjadi coach nih Bang? Oke, ini saya jawab dulu. Kalau saya kan kalau pribadi tenis saya kan dari kecil. Dari kecil Dari ya. kelas 3 SD, berarti umur sekitar 8 tahunan lah sudah tenis. Udah langsung terjun ke tenis. Iya. Tapi dulu itu mulai tuh pakai raket mini tenis. Raket plastik warna hijau. Bola itu mulai foam lembut banget gitu bolanya kan. Main itu udah mulai masuk ke level selanjutnya, baru bergerak ke level junior. Pakai raket tenis biasa lah seperti itu kan. Udah sekitar 20 lebih tahun lah saya di dunia tenis. Cuman untuk ke coachingnya itu mungkin sekitar 5 tahunan baru itu. Karena dari segi pengalaman saya, sharing ilmu lah kepada para orang yang mau belajar tenis gitu kan, enaknya kayak gitu. Dan kemarin juga diajak sama Ko Willy ini, yuk Bang Andre coba kita belajar pickle. Saya pertama tuh asing kan, dengan dari segi bola itu udah beda banget dari bola pingpong, bola badminton, walaupun bola badminton agak aneh juga pakai bulu kan gitu kan. kan. Shuttlecock. Iya, shuttlecock gitu. Cuman bola pickle nih bola plastik tapi bolong-bolong dia. Saya juga pertama pas datang ke lapangan, oke dari segi Oh bolanya plastik kok. plastik dia. Saya kira tuh mirip bola tenis gitu Enggak. bentuk-bentukannya. Enggak. Maksudnya Jadi saya katakan orang bahan-bahannya tenis tuh. meja, komen itu cocok. Oh, memang betul-betul dari Iya. plastik Iya. ya kok ya. Suaranya juga sama. Agak sama gitu. Suaranya. Dia versi mininya Iya, gitu benar. sih, pickleball Tenis itu lah. mininya tenis. Oke, Cuman dari Bang segi Andre, lapangan pickle kan sama hampir seperti lapangan tenis. Desain namanya ada flexi-vab, permukaan lapangan itu. Tapi pas saya masuk, awal kok kenapa di tenis ada istilah spin, ada istilah slice bolanya. Di pickle saya coba spin, saya tutup raket sekalian kok malah net. Ternyata dia tuh beda banget sistemnya.
dari segi pukulan, bola segala macam, impact-nya itu beda banget sama tenis. Jadi kalau kita baru-baru pasti agak sedikit canggung nih sama olahraga ini kan. Kok apa yang saya coba di tenis kok jadi nggak bisa gitu kan istilahnya kan. Ternyata harus diginiin. Awal mula saya belajar juga dari beliau ini. Gini Bang Andre, Bang itu biasa saya dari coach dia, sekarang dipikir dia jadi coach saya. Kebalik ya. Iya. Yang awalnya di tenis Bang Andre sombong, begitu dipikir. Sekarang dia sombong. Willy Saya kebalas diajak nih. single bos sama dia biasa. Nah, balik lagi ke tenis nih Bang Andre. Akhirnya dari jadi pemain aktif, itu Bang Andre aktifnya dari tahun berapa sampai tahun berapa? Mungkin udah ikut berapa kejuaraan nih Bang? Kalau dulu tuh saya mulai tenis kelas 3 berarti tahun 2000. Enggak, 2000, tahun 2000. Dulu ke tahun 2000 mulai tenis mini, ke jurnas tenis mini. Di luar-luar udah masuk ke level itu, masuk ke level junior. Cuman tenis ini Bang dia tuh pakai umur. Ya. Pakai kelompok umur 10, 12, 14, 16, 18. Setelah di atas itu baru namanya level prestasi namanya. Ya. Misalnya lu punya kekuatan yang bisa walaupun umur tua bisa ikut bareng. Oh, masih bisa gitu Bisa, ya, kalau bisa. tenis ya? Kayak di sini juga dokter ada pelatih juga namanya Pak Yosi. Ya. Itu umur udah hampir 60 kok ya. 61. 61. Tapi dia punya power, punya endurance ketahanan dia buat rally itu masih oke banget. Masih jadi pelatih Bener. di umur segitu. Masih jadi pelatih. Ketahanan dia rally itu masih oke. Jadi dia tuh bisa juga ikut pertandingan yang umurnya seperti kami gini 30-an, 40-an. Dia masih bisa ikut dan masih bisa Keren ya. menandingi gitu. Benar. Jadi itulah tenis itu enggak bisa namanya kita mau sampai stuck di umur 20 udah kita mentoknya 20. Sistem tenis itu lebih ke cari kerja. Gitu. Oh, iya, Kolega iya, kita iya, mitra iya, seperti iya. itu kan misalnya ada lagi nih bisa yuk ditarik karena di BUMN atau pemerintah itu dia seneng sama olahraga tenis. Tenis itu maaf kata, tenis itu bukannya kita mau menyombongi olahraga yang kita geluti ya, tapi tenis itu olahraga elit ya. Iya, memang udah Bener. memang dari dulunya memang udah Bener. terbungkus seperti itu. Iya. Memang tenis, memang bukan sombong maksudnya. Iya. Memang udah terbungkus seperti Iya. itu. Karena tenis itu adalah salah satu juga olahraga yang nggak bisa pakai sistem otodidak bang. Ya. Dia tuh benar betul harus sih. pakai pelatih segala macam. Kalau kita badminton, Masih otodidak bisa. kita bisa kan? Kita main di gang pun bisa. Iya di bisa komplek pun gitu. bisa. Cuma ibarat net pakai sendal doang Iya. biasa gitu kan. Cuma tenis Pingpong nggak meja bisa. bisa kita beli nih. Benar. Ya kan? Bahkan ada orang yang bikin. Iya. Lapangan tenis mau beli di Nggak mana? bisa kan? Mau bikin pun Mau modalnya bikin nggak kecil pun gitu. yang standar pun kadang tidak mencapai seperti kata Kopi Iya, dia bilang. benar. Lapangan tenis boleh banyak tapi itu bisa dikatakan standar atau Iya. enggak ya gitu Iya, ya Ko ya. benar. Jadi balik lagi ke pickle nih. Dari segi permainan nih kan Ko Willy kan tadi cerita tuh yang dasarnya pickle ini ada tenis, badminton sama pingpong nih ya. Kalau di tenis nih, apakah ada kesamaan tertentu yang membuat kedua olahraga ini bisa saling melengkapi? Bisa Ko Willy dan Mang Ande jawab. Mungkin Ko Willy duluan. Kalau saya katakan, pickle itu yang bikin mahal tuh di investasi di raketnya. Kalau kamu beli raketnya yang harga di bawah 1 juta, yang seperti Bang Andre ngomong, saya mau spin, mau stress, memang agak susah. Mau nggak mau kita mesti follow through bola itu baru bisa Iya. lewat net. Tapi kalau kita membeli raket yang harga 4 juta, itu semua teknik tenis itu 100% Bisa masuk situ. bisa diimplementasikan. Ini maaf kok. Berarti raketnya tuh berbahan apa sih yang memang standarnya? Carbon fiber. Oh, kabel juga dia, ya. dia pakai carbon fiber udah Carbon bahan layer fiber ya? T700. Dan dia biasa tuh US Pickle Approve. Dia ada itu. Ada apa? Ada kayak apa Rekomendasinya. standarisasinya. Iya iya iya. Kalau mau main pickle, kita berbicara raket. Beli yang raket 2 jutaan, kalau buat kita main udah oke lah. Kalau 4 jutaan sih udah kelas profesional sih. Oke. Seperti itu. Oh, Kalau untuk berbicara kesamaannya, sebenarnya tuh kalau orang, kenapa saya katakan tenis kalau ke pickle lebih gampang, kalau main double, strategi mainnya itu mirip. Dia strategi main, strategi nyerang, strategi defensifnya itu dengan tenis tuh mirip banget 100%. Mirip Iya. 100% Kalau ya. orang main badminton kan jaganya kan depan belakang. Iya iya iya. Kalau di pickle jaga depan belakang mampus, nggak bisa. Dia harus kayak tenis, jaganya kiri kanan. Kiri kanan gitu ya kayak tenis ya. Kalau depan belakang tuh sangat menguras energi kayaknya ya. Oh iya, kita capek karena kan coverage area kita kan terlalu lebar. Dia lapangan kan lebih lebar dibanding badminton sedikit. Lebih Bingung besar, juga lebih jadinya besar dia. dari badminton, tapi tidak lebih besar dari tenis gitu. Pak. Betul. Iya. Dan badminton itu kalau misalnya lapangannya segini nih. Sorry ya, ini saya katakan contoh lapangan.
bola jatuh di sini masuk, jatuh di sini out. Kalau di pickle jatuh di sini, ngambilnya bisa di sini. Oh, pantulannya itu Dia ya? kan mantul bola itu. Jatuh di sini, ngambilnya di sini. Jadi saya katakan kelihatan kecil, tapi covers area itu misalnya besar sekali sebenarnya. Nah, itu membedakan. Memang menarik sih. Iya. Ini kan pickleball ini kan sifatnya tuh fun ya, terus taktis Taktis, ya. taktis. Gimana sih cara Bang Andre itu ngebuat olahraga ini tuh jadi menantang buat orang-orang? Tapi selain menantang yang mungkin bisa menyenangkan dan makin orang bikin tertarik gitu, Bang. Menurut Bang Andre itu Sebenarnya seperti kalau apa? dari segi semua olahraga itu Kak atau Bang itu, semuanya tuh kita tuh punya lawan, artinya lawan itu orang juga gitu. Jadi kita tuh punya istilahnya kompetitif dalam diri kita sendiri. Beda sama kita jogging, lawan itu siapa sih? Diri sendiri kan? Diri sendiri. Ya, Nah, Benar, jadi tuh banyak orang mengalahkan. kadang banyak orang tuh kalau dia nggak mampu untuk sampai ke pace berapa gitu, kan dia kan nggak mampu udah stop gitu kan. Iya. Kalau tenis, pickle, badminton, apa segala macam punya olahraga tuh lawannya tuh manusia juga. Dia tuh punya jiwa tuh, gue harus menang lawan orang ini gitu. Dan tuh jiwa kompetitifnya dia tuh pasti tumbuh di dalam pertandingan atau di dalam permainan itu. Dia mau seperti apapun, mau orang level beginner pun, dia bertanding berdua, dia pasti pengen menang gitu kan. Jadi selain fun juga pickle itu, dia tuh punya jiwa tuh untuk saling mengalahkan Ya, gitu. jiwa kompetitif tuh terbuka lah di pickle Iya, maksudnya. benar. Semakin memacu kompetitif Iya, di gitu. pickle tuh Ah, ah. bisa memacu lah Benar, emang kayak ya. gitu. Oh. Sama juga tenis, apalagi tenis. Dengan cover lapangan segede itu kan, kita tuh namanya nggak bisa seperti sistem kita malas gitu. Kalau kita nyerah duluan. Kayak misal kita ketinggal skor gini kan, kita udahlah, udah pasrah gini. Nggak bisa sebenarnya gitu. Saya pernah diajakin teman main tenis kok. Nggak sampai 10 menit baru pukul-pukul saya keluar kok, muntah saya kok. Saya pikir kan basic saya main badminton gitu kan. Iya. Diajak main tenis, wah bisa lah. Ternyata tidak semudah itu. Ya, seperti itu. Karena badminton kan benar-benar kekuatannya di arm. Iya. Iya, benar. Kalau tenis nggak boleh begini. Nggak bisa. Dia harus Memang follow through, ternyata satu saya badan. Satu badan kenapa ini sih juga. harus kayak gini saya bilang kan. Ternyata saya mau coba gitu sangat wah. Ternyata Iya. wajar sih kadang memang pemain tenis. Ada namanya cedera elbow namanya. Nah, abis itu saya nggak pernah ikut lagi kok. Saya angkat tangan. Tenis memang capek sih memang. Tapi Maksudnya, kalau abang udah merasa enak bisa, iya kayak pasti teman ketagihan. tuh, rutin tuh teman tuh main tuh. Kayak beliau ini dulu main tenis sehari seminggu bisa sampai 6 kali ya kok. Iya. Jadi kalau orang tanya setiap hari apa aja tenis, bukan nanya hari apa aja nggak tenis gitu. Kebalik ya. Dibalik dia gitu kan. Dibalik pertanyaannya. Oke. Oke, berikutnya. Nah, mungkin ada yang mau tanyakan lagi nah. Kalau pickleball sendiri itu menurut Bang Andre cocok nggak sih untuk semua kalangan gitu, mulai Cocok dari banget. anak-anak sampai orang dewasa gitu. Gimana Bang Andre melihat potensi sebagai olahraga keluarga? Oke. Pickle tuh malah saya bilang lebih, menurut pribadi saya lebih cocok untuk semua kalangan. Oke. Kalau tenis kita ke orang tua, umur-umur yang lansia, ibarat 60 ke atas, melakukan resiko dia stuck di lapangan itu besar Bang. Karena dari segi tenis itu kan covernya besar lapangannya kan. Apa orang yang punya sakit jantung segala macam gitu, tenis tuh paling sebenarnya saya nggak rekomendasi buat olahraga orang tua gitu. Tapi Kalau kalau tenis ya? Yes, kalau tenis. Kalau pickle dia tuh dari segi apapun bolanya tuh lambat, slow. Terus kita mukul juga dengan tanpa tenaga yang besar itu bolanya kan nggak lapangan nggak sebesar lapangan tenis. Jadi tuh kita mau tembak pelan aja bisa masuk gitu kan. Nggak terlalu membutuhkan Ya, power yang bener. besar gitu ya. Sabar. Kita nggak bisa langsung pop matiin lawan nggak bisa. Tenang, enjoy, main depan dulu. Beda sama tenis. Kalau tenis kan bola enak harus winner, kayak gitu. Itulah perbedaan pickle sama tenisnya. Paham. Berarti memang endurance tuh di pickle ini sangat terbentuk ya. Itu ya seperti kok balik lagi kok Willy bilang untuk kesehatan orang yang cedera ternyata memang di situ dampaknya. Ya, memang sabar tapi sabarnya itu karena timingnya itu membuat badan Belajar bergerak. taktis. Ya, bergerak yang cukup bergeraknya baik, menghasilkan keringat yang cukup baik lah ya. Oh, pantesan. Oke. Nah, mungkin ini bisa dijawab sama Ko Willy nih kok. Seperti balik lagi ke lapangan yang
dulu kan lapangan tenis banyak, tapi standar atau enggak kita nggak tahu. Terus yang punya lapangan tenis, betul kata Ko Willy itu kebanyakan kantor-kantor kan, atau BUMN kan, jadi susah kan. Akhirnya Ko Willy membangunlah lapangan tenis nih di Okto nih kan. Jadi Ko Willy bisa ceritakan nggak nih standar atau spesifikasi yang diterapkan untuk lapangan tenis yang ada di Okto nih Ko? Oke. Waktu itu sebelum saya bangun, waktu itu saya masih ingat, semuanya ngomong ke saya itu kalau lapangan tenis itu harus flexi-pad. Ya flexi-pad itu sudah bahasa marketing ya, itu cuma beton, dicor pakai K250, lalu dikasih lapisan penokot, udah selesai, dicat. Ya artinya kita main tenis beton. Lalu saya pernah studi banding, coba ke tempat-tempat lain, bukan di Indonesia. Lalu saya lihat, yang paling menarik itu di Korea waktu itu saya lihat. Oh, pas Ko Willy ke sana ya? Nah, Korea saya lihat kenapa ini mereka kok lapangannya kayak karpet atau kayak rumput sintetis waktu itu. Di situ saya mulai pelajari. Lalu ternyata dalam ITF itu International Tennis Federation ya. Mereka tuh ada standar ITF-nya seperti gini. Bounce level bola itu wajib di atas 92%. Pantulannya itu ya. Kalau mau standar di ITF dia harus 92% untuk di tenis. Nah, jadinya waktu itu saya cari tahu di FlexiPav ini yang selama ini pakai di Indonesia, itu bounce levelnya berapa persen. Ternyata bounce levelnya di FlexiPav itu 98%. Oh, lebih tinggi malahan. Memang tinggi. Nggak apa-apa, selama di atas 92 jalan. Oh, di atas 92 nggak masalah, Nggak standarnya masalah. 92 ya? Nah, minimalnya 92. Jadinya, tapi kenapa kok di luar negeri kok nggak dipakai lapangan itu? Yang saya dapat ialah unsur safety pemain. Safety pemain. Dan kata begini, tenis itu tuh olahraga yang tidak bersahabat dengan meniskus. Meniskus itu adalah bantalan otot, bantalan di lutut kita. Di lutut. Ya, antara lutut sama lutut tuh ada Ya, tulang rawan. di sini ada Dia bantalan bantalannya itu. gini main. Tenis itu kalau kita tembak bola di situ, kita lari kan. Waktu mukul kaki mesti diam dulu. Ya pasti ngerem gitu kan. Baru mukul. Bantalan Lari main sambil tuh ya. mukul nggak pasti salah, nggak dapat. Itu yang bikin bantalan itu banyak yang rusak. Maksud saya cedera di meniskus kiri. Tenis gara-gara tenis. Itu yang nggak disadarin sama orang-orang ya kok. Dari ITF itu pemahamannya udah berbicara, FlexiPav untuk permainan oke. Tapi untuk safety pemain tidak. Oh, untuk pantulan oke, untuk safety tidak ternyata Makanya ya. kenapa tidak disarankan. Di luar negeri udah jarang pakai itu. Yang ada mereka pakai tenis itu ada 3. Grass court itu rumput, clay itu tanah liat. Satu lagi itu hard court. Cuma hard court yang dipakai mereka itu sebenarnya tuh kayak semen ya kelihatannya ya. Tapi kalau kamu kursi duduk kayak begini, kursi kan ada duduk begini ya. Duduk, kamu angkat itu jatuh loh. Nanti dia naik lagi. Oh, kayak ada kayak foam vinil. gitu ya, ada foam gitu. kayak vinil ya, kayak lapangan Betul. vinil ya. Tapi dia lapisnya Tapi beda lagi. Kalau mungkin bahasa kerennya orang sekarang tuh orang bilang plutonium. Pernah dengar nggak barangnya? Dia kayak cairan. Saya baru dengar. Kalau tekan pelan-pelan saya pernah masuk lihat di salah satu video tuh, dijatuhi benda berat dia jatuh tuh. Kalau plutonium bukan itu ke? Enggak, kalau benda berat kalau taruhnya pelan-pelan di atas. Dia jatuh. Dia jatuh tuh. Tenggelam. Tapi kalau dilempar kuat-kuat balik. Mantul dia. Balik lagi dia. Itu kan senang yang dipakai di sekarang kayak kita bermain sepeda downhill tahu kan turun gunung atau anak-anak BMX yang jumping. Dulu zaman saya main BMX itu protektor itu masih pakai bahan busa sama plastik. Betul. Sekarang yang bagus punya pakai bahannya plutonium. Oh, pakai plutonium. Dia ringan. Dia ketika ditekan begini kayak lembut, tapi kemana impact langsung jadi kayak gel. Oh iya. Seperti itu. Cuma di tenis saya nggak tahu. Pokoknya kira-kira gambaran bahan seperti itu. Itu mahal sekali. Jadinya saya coba cari kalau sintetik, kalau pakai clay ya, clay itu tanah liat. Tanah itu bisa kira dapatkan hanya di Jawa Timur. Cuma permasalahan kita di daerah tropis Indonesia ini, tanah kita ini terlalu subur. Cuacanya terlalu subur. Kamu makan papaya, buang biji papaya jadi pohon papaya di situ. Jadi kalau kita bikin clay di sini, itu maintenance-nya gila. Kalau nggak maintenance keluar rumput jadi hutan. Rumput terus tuh, 2-3 hari keluar, 2-3 hari keluar. Gitu. Jadinya akhirnya pilihan saya ke grass court. Grass court ya di sini. Tapi lebih ke artificial grass lah. Oke. Dan waktu itu setelah saya bangun, saya coba main, lutut saya nggak pernah sakit.
Iya, enak ya kok ya. Untuk saya nggak pernah sakit. Lalu juga banyak teman-teman dari Jakarta juga pada nggak percaya kalau ini di Pontianak. Nggak mungkin Pontianak. Ya mungkin Pontianak kayak gini nih, ternyata Karena punya ya. kita salah satu lapangan artificial Kalbar grass punya ya, Kalbar ya. pertama di Indonesia. Pertama ya. Di Indonesia. Oh berarti di Indonesia ini pertama kok. Kita pertama. Berarti kalau di luar-luar kan jarang pakai yang kayak Nggak gini. pernah ketemu. Koko udah keliling Indonesia nggak pernah ketemu Nggak kok. pernah ketemu. Wah keren juga pertama kali nih. Ini kita orang Kalbar harus bangga nih kan. Tapi Koko keren sih ya. Semua Iya, tuh maksudnya berdasarkan pengalaman pribadi Kan dulu. sebagai kan. berdasarkan pengalaman dan kesukaan beliau memang olahraga. Hobi gitu ya. Hobi. Beliau nih main BMX juga dulu. Ya jumping juga dulu. Main BMX juga. Barengan BMX. Hmm. Tapi badan belum ada yang pasang tent kan kok. Saya sementara ini belum sih, cuma Belum sih. lepas di sini Iya, yang sama lepas ini. itu ya memang kecintaan olahraga lah kok ya. Iya. Nah, jadi sering berjalannya waktu Koko buat semua fasilitas olahraga yang ada di Okto ini. Berarti kan harus adanya maintenance kan, menjaga kondisi lapangan tetap di kondisi yang terbaik nih kok kan. Jadi ini gimana caranya Koko maintenance lapangan ini selalu dalam kondisi terbaik biar bisa digunakan teman-teman pemula ataupun memang pemain profesional kok. Oke, kalau kita berbicara lapangan, lapangan kalau mau rusak itu susah banget. Susah banget. Karena punya Koko sini indoor, sorry kok ya. Indoor ya? Indoor. Katanya, Indoor. Ceh. Kita berbicara pakai fleksi di outdoor aja susah rusak kok. Oh. Tapi yang paling jelek, kalau saya lihat ya, yang di Kalbar ini ya, itu pencahaya. Oh iya, paham. Lampu. Lampu. gitu ya. Pertama, titik pencahayaan terlalu rendah, sehingga bola atas itu kita silau. Tidak pernah mereka pikirkan kayak sini. Nah, padahal hal-hal kecil gitu memang Ah. harus dipikirkan kok ya. Pakai LED ada masa pakai, udah 3-4 tahun dia makin redup, nggak pernah diganti. Oh iya betul juga. Hal-hal sih. kecil seperti itu sebenarnya. Cuma kalau kita sering di daerah sini, tiap hari kamu lihat lampu itu terus menerus, ketika dia redup kamu juga nggak tahu. Karena tiap hari kamu lihat. Iya sih ya. Nggak terasa. Nggak ngeh juga kadang ya. Iya, jadi caranya saya pakai kamera. Kamera digital kan bisa setel ISO. Ya. Waktu pasang lampu ini baru-baru, kita cari ISO-nya sehingga dia nggak flicker kan. Iya. ISO-nya ini udah catat. Nanti setelah setahun kemudian, coba lagi. Cek lihat. lagi ISO-nya. Kalau dengan ISO yang sama masih belum flicker, lampunya masih prima. Tapi kalau udah mulai flicker, lampu ini mesti diganti. Cari yang flicker di mana ganti. Oh, seperti itu cara maintenance. Kalau untuk kondisi lapangan sih seperti Ko Willy bilang, 2-3 tahun nggak akan rusak. Ya, kalau yang di rumput paling setiap kali habis main, pasir tuh kita taburin terus. Oh, tabur pasir terus ya. Pasir silika. Oh iya, pasir silika. Sama kayak lapangan mini soccer lah ya, pakai pasir silika. Mini soccer pakai nggak? Saya kombinasi soccer ke karetnya ya. Karet ya. Oh iya, mini soccer ada yang karetnya. ditambah di karetnya. Di karetnya ya. Oke. Ini kita ngomongin soal tarif ya. Kira-kira gimana cara Ko Willy memake sure kalau di Okto ini worth buat semua kalangan? Kalau kita berbicara tarif kan harga ya. Itu sebenarnya lebih bersifat apa ya? Relativitas sih. Oke. Kalau menurut saya sih. Apakah ada beda gitu sama yang lain? Gitu? Kalau dalam prinsip saya ada mau dagang, mau kemanapun prinsip saya ya. Di dunia ini tidak ada yang mahal. Yang ada kita memang belum mampu sampai di situ. Ya demi kesehatan tuh memang sebenarnya Kapasitas kita tidak di situ ya. Kalau mahal kan kalau misalnya pendapatan kamu udah tinggi banget ya kamu anggap ini murah. Betul. Masuk akal. Kalau pendapatan kita belum sampai udah cari yang lebih Iya murah. sebenarnya mohon Nggak maaf ada, nih kok. nggak ada yang mahal. Yang sebenarnya namanya investasi kesehatan itu sebenarnya nggak ada yang murah sih sebenarnya kan. Ya tergantung balik ke kitanya aja. Mau nggak memilih olahraga ini atau ini gitu kan demi kesehatan kita gitu kan. Cuma kadang-kadang kan kalau saya melihat masyarakat tuh dia melihat 1 jamnya harga segini, anjing mahal ya. Padahal kalau kita mikir-mikir, emang kamu sendirian main? Iya juga sih nggak mungkin main sendiri kan. Mainnya ramai-ramai. Di step satu orang mungkin cuma 50.000. Betul. 50.000 Masuk akal sekarang mau sih. beli apa? Dengan inflasi sekarang. Iya. Nggak bisa. Nggak jadi apa-apa. Nggak bisa. Zaman saya dulu pacaran 50.000 bisa. Sekarang mana bisa Udah boro-boro. banyak banget ya. Udah nggak kebeli makan. Ya, kira-kira yang itu sih yang Cuma yang, beli teh botol. yang kita edukasi perspektifnya orang sih. Iya. Iya betul juga sih Kom. Ada masuk akal kalau aku pemikirannya kok yang segala suatu investasi kesehatan tuh sebenarnya kita nggak boleh hitung-hitungan.
Cuma balik lagi betul seperti kata Koko bilang, tergantung pendapatan kita. Kalau kita belum bisa ke sini berarti kita belum mampu. Kita cari yang mampu sesuai dengan pendapatan kita aja. Iya. Tapi bukan berarti kita harus mengeluh dengan harga yang dikasih di bagian ini nih. Kita harus ngeluh ke sini karena kita belum sampai ke sini nih. Kecuali kita udah sampai ke sini, ya sedikit-sedikit ngeluh, ya oke, masuk tahap wajar lah ya. Keluhan itu bisa kita counter dengan fasilitas. Iya, betul. Orang datang, lihat vibes-nya, lampunya. Lalu di sini kan juga ada shower. Dia mau mandi ada, air panas semua ada. Udah disediain ya. Disediain semua. Oke. Kita kan biasa nih nemuin isu nih kok kayak misal di lapangan manapun gitu ya. Untuk tenis nih ya. Untuk tenis ya. Biasa sewa lapangan tuh kan nggak bisa kalau nggak ada pelatihnya. Nah, kalau ngelihat fenomena kayak gini nih mempengaruhi banget ya buat perkembangan tenis kan, apalagi di Pontianak gitu. Gimana tuh? Saya nggak tahu nih kalau Mungkin Bang Andre tanggapan sendiri Bang Andre gimana? kali. Mungkin Selama jadi ini gini, Bang. pengalaman abang kayak gimana? Ada Ceritakan isu-isu aja. kalau akses menyewa lapangan tenis tuh Nggak bisa nih, setengah kan nggak atau murah apa. juga, nggak mahal juga, nggak murah juga. Tapi kan kadang ada yang masing-masing orang berbeda loh nih. Kayak kok kita udah sewa segini, dia yang amatir, tapi kok nggak disediain pelatih. Ya tuh, menurut Bang Andre fenomena kayak gini nih bisa mempengaruhi perkembangan tenis, khususnya di Kalbar, Pontianak, atau gimana Bang Andre nanggepinnya nih kalau isu-isu kayak gini, Bang? Sebenarnya saya juga baru dengar ada orang yang merasa mau sewa ini tidak bisa tanpa pelatih. Sebenarnya di semua lapangan pun kalau dia udah bisa main tanpa pelatih, why not? Ya main-main aja. Langsung aja dia main. Sebenarnya. Sebenarnya kayak gitu. Cuma saya bingung baru dengar kayak gini. Di sini itu ada banyak pelatih Bang di sini. Pelatihnya itu dari segi yang tua sampai muda, yang cewek pun ada. Tinggal kita cocok-cocokan sama kita merasa enak di mana aja itu kan. Ya, betul. Dari Balik lagi ke segi situ. kita mau latihan gimana. Cuma kalau kita udah merasa udah bisa main game, main ready sama partner kita sendiri, nggak apa-apa tanpa pelatih kayak gitu. Ya, main-main aja sama teman-teman. Iya, tapi kalau kita mau lebih mendalami lagi, kita kan level ini tenisnya ada beginner, upper beginner, intermediate, upper intermediate, sama expert, sama profesional artinya. Kalau kita masih punya kesadaran diri masih beginner nih istilahnya, kita nggak bisa main game. Untuk rally kita rally sama teman sendiri aja, satu kali bola mati itu kan cuma capek ngambil bola doang kayak gitu. Betul. Nah, makanya di Okto atau tempat lain itu juga ada pelatih masing-masing kayak gitu. Jadi tuh di semua lapangan itu bebas, kita mau tanpa pelatih kah, atau kita mau bawa pelatih sendiri, atau di situ disediain pelatih, itu bebas sebenarnya, nggak ada masalah apapun gitu. Nggak ada aturan. Nggak ya. ada aturan sama sekali. Mungkin balik lagi lah Bang Andre, teman-teman pengen main seperti apa? Kalau Iya. main having fun ya dengan teman-teman Iya, aja kan. bener. Tapi kalau memang pengen main yang bisa menguasai, pakai coach itu kan adanya coach itu biar nggak seperti Bang Andre bilang, Iya. kalau baru beginner buang bola banyak terbuang keluar kan, buang tenaga juga Iya, kan. ngambil bola doang kan gitu. Lebih baik kan pakai pelatih Iya. kan, biar nggak buang tenaganya cuma-cuma. Berarti Bang Andre menanggapi ini ya biasa aja. Biasa aja. Karena gini Bang, kita tuh sebenarnya buat kita bisa sukses ke depan untuk dalam bermain olahraga itu, kesadaran diri kita tuh sampai ke level mana sebenarnya gitu. Oke. Kalau saya pribadi yang udah lama bermain gitu, kadang saya masih ada unforced error dalam pukulan tenis saya. Masih ada net lah, masih ada out gitu kan. Saya sharing sama teman saya, sama pelatih atau sama pemain udah lama, bagaimana ini kok apa sih yang harus dia follow through-nya atau ke impact segala macam itu diubah. Jadi kita tuh kalau misalnya kita mau bermain, mau mengenal di tenis itu, jangan malu untuk sadar dengan kelebihan kita sampai mana, Iya. gitu. Tanya, kita pakai coach segala macam itu nggak apa-apa kok. Saya jujur, beliau ini udah bagi saya tuh masuknya tuh udah levelnya udah di atas lah, hampir ke level intermediate upper lah, udah mau masuk ke level expert gitu. Cuman dia tuh kadang, Bang Andre yuk kita latihan really. Kadang saya jujur ya, nggak mampu sendiri saya dia. Dia tuh udah gitu. Jadi tuh kita tuh kalau cara kita mau meningkatkan kemampuan itu ya dengan kayak gitu. Jangan malu dan Upgrade diri ya. ya benar. Jangan pernah kita merasa udah nggak bisa, nggak mau main lagi, jangan kayak gitu. Intinya jangan malu untuk sharing lah Bang. Iya, Ya. benar. Jangan malu bertanya, jangan Bertanya, malu untuk jangan introspeksi benar. diri. Jangan minder juga maksudnya Benar. gitu. Jadi kalau dulu di awal-awal Oke. tenis itu Bang, tahun 2023, yang awal mulanya si Raffi Ahmad sama Desta bikin acara yang
Tiba-tiba Oh, iya, tenis iya. dulu. Oh iya, Itu kan ada. benar happening banget tenis itu. Di seluruh Indonesia happening. Jadi Itu yang buat FOMO tuh FOMO ya. bener banget. FOMO. Jadi itu dulu kami itu bisa mereka tuh seleksi alam. Nah, siapa yang bisa betah sama tenis, siapa hanya sekedar FOMO Instastory doang, ketahuan. Ada anak murid saya yang udah hampir 2 bulan main, raket dia belum beli, sepatu belum ada. Gimana kita mau mengenal suatu olahraga yang lebih baik lagi kalau outfit atau perlengkapan kita nggak kita pakai? Nah, tenis itu grip size-nya itu berubah-berubah. Abang hari ini pakai raket saya misalnya, besok raket saya nggak ada, pakai raket lain, nggak bakal kena. Nggak bakal sama. Iya, sepatu tenis juga beda sama sepatu jogging sama sepatu badminton beda. Jadi itu insole dia tuh benar-benar harus pas untuk meminimalisir resiko cedera kaki kita. Tendon Achilles kita tuh sangat bahaya di tenis itu. Iya. Itu aja sih itunya. Intinya jangan malu untuk sharing, Iya. bertanya. Walaupun kita udah di atas beginner, jangan malu lah untuk sharing. Mungkin Iya, ada benar. miss yang namanya human error kan, Iya, yang benar tetap gitu. pasti ada aja lah ya. Enggak. Oke, terakhir nih, mungkin untuk Ko Willy nih. Jadi Okto sarana prasarana di Okto ini apakah memiliki kebijakan atau sistem tertentu nih untuk mendukung pelatih tenis lokal yang profesional dan berkompeten? Ada punya kebijakan tertentu nggak Kita di sini simple banget ya. Simple banget. Kalau misalnya mau ngelatih di Okto, kita bahasanya tuh seperti ini. Mesti kasih tahu ke manajemen dulu. Ya. Sehingga kita nanti daftarkan di kamu nggak bisa ngelatih di sini juga. Hanya daftarkan aja. Daftarkan diri aja. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu kita mau lebih rapi. Lebih rapi. Karena saya sering ketemui, contoh nih, kita ke lapangan A, pelatih A yang ngajar. Pelatih B tidak boleh ke situ. Ya. Ke lapangan B, pelatih A nggak boleh ke situ. Oh, ada yang ada yang seperti itu. Oh, ini memang terjadi. Ada. Oh. Ini yang membuat saya udah bisa main. Saya mau cari jadwal kosong, ketemu lapangan B. Di jam itu, jam dia melatih. Walaupun kita cuma relay biasa, kita mesti bayar dia pelatih. Oh, kayak gitu ya. Ini yang terjadi. Yang terjadi sejauh ini memang seperti itu kok. Terjadi Apakah sekali. memang di Kalbar doang atau di luar juga seperti itu kok? Itu saya tidak tahu. Oh, itu mungkin ini sepenglihatan aja lah ya sejauh ini ya. Betul. Jadinya di sini kita mau data. Jadi kita tidak mau ada ini basecampnya saya nih di sini nih. Iya. Saya nggak mau. Dengan ada kita data seperti itu, otomatis kadang-kadang kan namanya lapangan ada 6 pelatih A, B, C, D, E, F, G kan harganya beda-beda semua. Iya. Kita di sini one price. One price. Jadi sini tuh saya sistemnya tuh kita udah deal. Kalau Bapak ngajar di sini, kita perbolehkan, tapi kita dealkan dulu dari harganya. 1 jam itu 150.000. Itu borongan. Bukan hitung per kepala. Kalau di tempat lain dihitung per kepala. Borong. Artinya average spending kamu sekali maintain di setiap 100.000 ke atas. Di sini kan kita mau dengan fasilitas bagus, bagaimana orang masih affordable lah buat latihan. Tujuannya di situ. Tujuannya kita mau grab komunitasnya makin besar, bukan makin kecil. Jadinya 150.000 kalau 4 orang ya dibagi 4 di sejam itu. Ya mudah dong gitu maksudnya. Kalau 8 orang bagi 8. Waduh, kan saya capek nih habis ngajar nih, masa 8 orang 150.000. Pertanyaan saya, mereka puas nggak? 1 jam tuh ber-8 tuh puas nggak? Nggak dapat apa-apa. Nanti mereka akan merasa sendiri, oh nggak worth it nih kalau 8 orang nih. Bagus aku bayar mahal dikit, tapi saya dapatnya private atau apa. Ya. Jadi itu biarkan konsumen yang akan menilai. Iya. Jangan dari kita. Kalau dari kita yang ngomong kayak gini, kita terkesan arogan. Oke. Konsumen yang akan menilai sendiri. Itu yang pertama. Kalau 2 jam, 3 jam, ya udah, berarti kan tinggal ditambah-tambah aja. 150, 450.000 kalau 3 jam. Yang kedua, nanti semua by manajemen uangnya tetap masukkan ke dalam satu pintu, tapi setelah ini selesai kita kasih ke pelatih tanpa kita potong 1 sen pun. Wah, tanpa dipotong kok. Memang itu rezekinya pelatih. Jadi kita ciptakan lapangan pekerjaan, kita juga tidak mau kayak terkesan termonopoli oleh salah satu pihak. Iya. Karena ini kan Paham. daerah komersil umum. Seperti itu sih. Untuk atlet atau yang profesional kayak begitu, nanti kedepannya kita ada bikin pertandingan. Itu namanya tuh Okto Tennis Ranking.
Okto tenis ranking kapan tuh? Dalam waktu dekat lah ya. Secepatnya lah. Dalam waktu secepatnya. dekat lah ya. Jadinya dalam pertandingan itu kan sering terjadi itu, oke ini kelas intermediate, ini kelas beginner. Jadinya barometernya beginner sama intermediate itu apa? Kalau saya dulu di bela diri kan berat badan, saya nggak mau tahu kamu bakal sabuk apa. Yang penting berat Mau badannya. dan 1 dan 2 dan kawan-kawan, yang penting berat badan kita sama, kita hajar. Nah, kalau di sepeda pakai usia, di tenis pakai apa? Iya juga ya. Ada teman-teman saya yang udah melalui 10 tahun masih main di beginner, ada. Jadi dia juga kenal siapa kok. Nah, jadi nanti untuk kompetisi ini kelas apa Niko? Ini semuanya saya gabung semuanya. Tidak ada istilah beginner, tidak ada istilah intermediate, tidak ada istilah prestasi. Buat semua Main aja, kalangan ya. main aja. Begitu kompetisi ini selesai, ini terkumpul nih poinnya nih. Poin ini yang menentukan ranking kamu. Nah, sehingga kalau rankingnya udah ada, nanti next 2 bulan ke depan kita tinggal bikin, oke ini Udah pertandingan kelihatan tuh khusus orang-orangnya ranking tuh. 40 ke 60. Oh iya, udah kelihatan, baru kelihatan di situ. Nanti next lagi untuk ranking 20 ke 40. Next lagi ranking 10 ke 20 aja per 3 bulan kamu akan tanding terus, sehingga orang latihan tuh ada goals. Iya, Jangan iya. datang cuma latihan tak tapi nggak ada kompetisi. Jadi barometer kamu dari mana? Jadi yang penting kita ada goals. Nanti yang ranking 1 sampai 3 atau ranking 1 sampai 5 yang bagus-bagus, mungkin ada pertandingan misalnya di Malaysia, di Kuching bisa mewakili Kalbar, kita sponsorin. Oh, keren dong. Itu namanya ada pembinaan. Berarti jelas Ko Willy dengan timnya membangun ini bukan hanya sekedar dalam segi bisnis, tapi untuk mensupport orang-orang yang memang pengen serius di bidangnya. Betul. Karena kan kalau olahragawan kan juga seorang pahlawan ya. Iya, betul, termasuk pahlawan juga untuk Saya untuk dulu negara gitu. pernah bawa, mungkin kenal Mirza, Iya. si On. Heeh. Dulu dari SMP saya ngajarin dia, sampai saya kirim ke Bandung latihan BMX atau apa. Sampai ikut kejuaraan FIS di Kuala Lumpur, itu peringkat kedua Asia loh dia loh. Dia ke situ emang dia tahu, kamu dari Pontianak. Enggak. Sampai ke situ Indonesia. Betul, tetap bawa bendera Negara. kita lah ya, bendera negara. Terlepas mau KONI, mau ISI, mau Dispora mereka tahu nggak tahu, tetap kau bawa nama Indonesia. Betul. Udah pulang bawa medali baru teleponin, wow, kamu menang ya, sini baru ketemu kayak gini. Iya, Itu sering kebanyakan. terjadi di sini. Ya, memang sering terjadi di Indonesia seperti itu ya. Semoga lah selain Ko Willy yang memang mensupport teman-teman atlet dalam atlet apapun ya, yang aku tahu memang dulu Ko Willy ini aktif di sepeda ya, BMX ya. Selalu mensupport teman-teman BMX sampai sekarang beliau bangun tempat olahraga yang begitu, aduh semua Hampir mini lengkap. soccer ada, basket ada. Hampir lengkap Ya, ya, Bang. harapannya semoga dari Okto ini bisa melahirkan seorang atlet yang baru lah untuk membanggakan Indonesia dan juga Kalimantan Barat ya. Oke, kita tepuk tangan dulu buat Ko Willy dan Bang Andre. Bos ya, gitu ya. Okto. Bang, ngomong-ngomong kita nggak terasa nih Bang. Asli, udah mau 1 jam kita nih ngobrol. Kita ngobrol sama Ko Willy, sama Bang Andre. Ya. Kita makasih lah mungkin di lain waktu, mungkin ada sesuatu yang baru dari Okto lagi, nanti kita ngobrol lagi sama Ko Willy ya. Yang penting terima kasih buat Ko Willy dan Bang Andre sudah menyempatkan waktunya hari ini di sela-sela kesibukan beliau. Akhirnya Ko Willy kita bisa ajak ngobrol bersama dengan Bang Andre. Jadi kalau yang teman-teman mau tenis atau mencoba pickleball, jangan malu-malu, silakan ke sini aja atau langsung cek Instagram Okto Sportswear and Lifestyle Hub ya. Jadi tanya-tanya di situ ada kontaknya juga kok ya. Ada. Jadi mau tenis, mau pickleball, apapun itu, jangan ragu-ragu. Di sini terbuka untuk teman-teman yang baru mau memulai atau ingin melanjutkan ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber kita terbaik. Oke, dengan ini selesai juga perjumpaan kita di Umpan Balik Special Show. Jangan lupa like and subscribe ya akun YouTube kita untuk special show berikutnya. Siapa narasumbernya akan kita lihat nanti. Bye.